Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimallah, alhamdulillah selalu kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membisikkan pada qalb kita keimanan, dan semoga Allah tetap menjaga keimanan kita, istiqomah dalam meyakini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari kapanpun, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kembali menghadap kepadanya untuk evaluasi kesempatan hidup dengan perlengkapannya yang telah diberikan kepada kita di dunia ini. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau telah berjuang, bukti-bukti sejarah telah ditunjukkan bagaimana pengorbanan beliau itu agar salah ini bisa diterima secara utuh dari generasi berikutnya dan generasi-generasi yang akan datang. Jamaah rahmatullah, hari ini atau minggu ini, pekan ini kita memasuki saat-saat akhir bulan Ramadan. Mungkin bagi kita di Indonesia itu masih belum bisa merealisasikan suasana jelang akhir Ramadan yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat tabi'in mungkin juga kita. Beliau itu biasanya kalau memasuki atau akan meninggalkan bulan Ramadan itu bukan dengan duka gembira, tapi dengan perasaan sedih disertai was-was karena bulan di mana disebutnya sebagai bulan penjajaran, bulan untuk merealisasikan kualitas keimanan kita, keimanan dari muslimin itu akan meninggalkannya. Kita, kultur kita, budaya kita, saya tidak tahu sudah terlanjur atau menjadi terlanjur atau bagaimana. Tapi kenyataannya seperti itu. Itu adalah realita. Dengan kita akan menyambut ditinggalkannya bulan Ramadan, akan masuki seolah-olah kan suatu kebebasan dari kekangan menjadi bebas. Itu kan senang ya. Siapapun, kekangan apapun menjadi bebas itu adalah sesuatu yang senang. Nah, kita juga tampaknya suasananya masih seperti itu. Semoga paling tidak secara pribadi lah kita bisa bijak betul bahwa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu tidak seperti itu. Itu menjadi pilihan kita, free choice. Jadi kita akan memilih mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah dan para sahabat, atau kita setidaknya ada perasaan sesal untuk sementara, misalnya perasaan bahwa kita untuk sementara belum bisa melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Tentang saja itu bukan sesuatu yang perintah, terus ada dampak mobilnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan dari segi logika rohaniah itu kan masuk akal ya. Jadi sesuatu yang punya nilai tinggi akan ditinggalkan, kemudian kita bergembira meninggalkan sesuatu yang bernilai tinggi tersebut. Nilai apapun, nilai tinggi apapun. Kalau kita punya saham yang sedang hot misalkan itu, terus kemudian nggak akan kita jualkan seperti itu. Nah, jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan sedikit demi sedikit lah kita bisa. Pada akhirnya nanti kan ditanya, kita kan ingin bergabung dikomandai oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat. Bisa ditanya, kamu gimana? Misalkan seperti itu. Kan kita kan harus bertanggung jawab. Kan kita harus bisa menjawab supaya masuknya kita di dalam rombongannya umat Rasulullah itu tidak menjadi pertanyaan lagi bagi sang komandan yang agung tersebut. Jamaah rahimahullah, nah juga solidaritas Malia selalu tetap kita doakan saudara-saudara kita seiman hampir 1 bulan pada akhirnya yang di sebelah utara Saudi atau sebelah utara UEA itu digempur habis-habisan oleh mereka-mereka yang merasa punya kekuatan. Jadi bayangkan, jadi saumnya hampir penuh disertai dengan suasana yang tidak nyaman. Semoga mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan tetap istiqomah dalam melayani para musuh-musuh Allah itu, sehingga akan banyak bisa mencapai kemenangan. Jangan lupa juga kita
berdoa untuk saudara-saudara setanah air di sebelah timur Pulau Jawa yang kalau puasanya itu awal dan kebetulan beliau sudah menetapkan satu Syawal itu tanggal 20 kalau nggak salah hari Jumat. Tanggal 19 di sana itu kan ada hari raya mereka. Jadi mudah-mudahan mereka sabar. Kita mungkin tidak begitu terasa, tapi mereka-mereka yang ada di sana mungkin merasakan ketidaknyamanan dari suasana seperti itu. Sampai tetap terlaksana dengan baik, tetap bisa menyambut Idul Fitri itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimahullah, di antara 114 surat di dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang dinamai dengan golongan 4 ini pada akhirnya. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun, surat ke-23 yang jawabnya qad afal mu'minun dan seterusnya. Yang kedua surat Al-Munafikun yang tadi saya baca di rakaat kedua, surat ke-63. Dan yang ketiga adalah surat Al-Kahfi. Nah, kita semuanya sudah hafal Mas. Sudah populer. Itu adalah yang ke-109. Nah, semua pasti kita kan nggak ingin masuk. Tapi kalau di dalam awal di surat Al-Baqarah itu yang mendefinisikan sebagai golongan mutakin itu 4 atau 5 ayat Pak. Kemudian golongan kafirin, minalatina golongan kafirin itu kafir itu yang menolak itu 2 ayat. Nah, golongan munafikun yang terusannya itu banyak, hampir 12 ayat. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita lihat tadi yang surat Munafikun surat ke-63 ayat dzalika bi annahum summa kafaru. Jadi mereka itu berbeda bi annahum amanu summa kafaru fatu bi ala qulubihim fa hum la yafqahun. Itu berbahaya itu. Jadi saya mereka beriman, melaksanakan hal yang diberikan sebagai dari bagian keimanan itu, tetapi pada akhirnya dia kafir. Dan Allah fatu bi ala qulubihim, jadi dikunci hatinya itu. Kita kan beriman insyaallah gitu. Nah, kalau dengan demikian kalau kita tidak menjaga amaliyah kita sehingga makanya yang kita terjaga, nah pada akhirnya kan meskipun kita selesai dengan berdoa ya Allah alam supaya tidak tergelincir keimanan kita itu, dan kalau sudah tergelincir dan susah untuk diberitahu, pada akhirnya Allah mengunci hati. Itulah golongan munafik di surat Al-Munafikun. Dan kita tahu semuanya dari hadis Rasulullah itu kan ciri golongan munafik itu yang populer kan 3 ya. Jadi kalau dia berkata berbohong, kalau dia dipercaya melanggarnya, kalau dia berjanji tidak ditepati. Kalau kita lihat beberapa orang termasuk yang beberapa hari yang lalu kemarin ditangkap oleh KPK, itu kalau dari segi namanya kita nggak sambil mengatakan siapa partai pendukungnya, itu kan nggak enak. Dari namanya kan Muslim mereka, namanya kan Muslim. Nah, gimana itu kan sebenarnya kan keimanannya bagaimana ya kalau dikatakan dengan ciri-ciri kemunafikan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Kalau dia diberi amanah itu melanggarnya. Salah satunya. Dan menurut tafsir para ulama tidak harus tiga-tiganya untuk menjadi kebalakan munafik. Salah satu dipenuhi, dia berbohong meskipun dia tidak mengingkari janji, dia tidak munafik. Kalau dia tidak melanggar, tapi dia tetap berbohong, itu munafik. Satu dari 3 itu kalau dimiliki oleh seseorang yang semula beriman, itu sebenarnya statusnya sudah berubah menjadi munafik. Dan kita tahu di Quran kan munafik itu pada akhirnya kan ditempatkannya tidak hanya sekedar neraka, aspalnya neraka. Aspal itu apa sih? Aspal itu kan sesuatu yang paling bawah. Kalau aspal yang diproduksi dari petrokimia itu kan afternya dikeluarkan, pertamax dikeluarkan, pertalite dikeluarkan. Nah, sisanya yang bisa dikeluarkan lagi untuk bahan bakar itulah aspal. Jadi paling bawah atau keraknya dari neraka. Nah, mudah-mudahan sesaat lagi kita akan meninggalkan Ramadan ini, nanti kita sempat merenung bagaimana Ramadan yang kita jalani, catatan-catatan apa yang sebaiknya tetap kita pegang, dan kita berdoa semoga Ramadan tahun depan itu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang seharusnya kita lakukan di Ramadan bulan ini, di Ramadan pada tahun ini. Bila kita berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.